Shalom kepada semua jemaat SIB City Life Kuala Lumpur. Apa khabar semuanya? Bertemu lagi kita di ruangan online ini pada pagi ini. Dan untuk yang pertama kali bergabung dengan kami SIB City Life KL, welcome. Anda dialu-alukan untuk terus bersama kami, beribadah bersama kami di ibadah online ini. Dan untuk yang belum subscribe channel SIB City Life KL, bolehlah subscribe, then press the button like, and then can share to our family members and dengan saudara-saudari kita yang seiman, supaya kita boleh bergabung bersama, beribadah bersama di online ini dan mendapat berkat bersama, ya. Ya, puji Tuhan kerana hari ini kita masih bernafas, kita masih boleh bercakap dan boleh melihat dunia yang baru dan bulan yang baru. Tanpa kita sedari, kita telah melangkah di bulan kedua tahun 2021. Puji Tuhan. Untuk pengetahuan semua, seperti yang diumumkan minggu lepas, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sudahkah anda menyediakan air sirap, air merah dan juga roti untuk perjamuan ini? Pada yang sudah, haleluya, puji Tuhan. Dan pada yang belum, masih ada masa, masih ada waktu. Kita boleh persiapkan, kita boleh mencari bahan-bahannya, sebab masih ada masa, ya. So selepas itu kita bolehlah menunggu arahan dari pastor sidang kita. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa supaya kita boleh memuji, menyembah dan mendengar firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kita, fikiran kita, dan di mana juga anda berada. Haleluya. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan pada hari ini, Tuhan, atas anugerah Engkau bagi kami sepanjang waktu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Engkau yang telah Engkau nyatakan bagi kami sepanjang minggu ini ya Tuhan, lewat daripada makanan yang Engkau berikan, lewat daripada tempat tinggal yang Engkau sediakan, lewat daripada persekutuan dengan teman-teman yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan Bapa. Terutama juga Tuhan juga atas keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami, nyatakan kepada kami ya Tuhan Bapa. Saat ini Tuhan Bapa, kami mau datang bersama menghadap takhta Engkau ya Tuhan. Kami mau datang bersama memuji dan juga menyembah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan Bapa di surga, kerana Engkau sahaja yang layak disembah, layak ditinggikan ya Tuhan. Saat ini Tuhan Bapa, kami persiapkan hati kami, pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar firman-Mu, untuk menaikkan pujian dan syukur kami ya Tuhan Bapa lewat daripada lagu yang akan kami bawakan sebentar nanti ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga lewat daripada pujian ini Tuhan Bapa, hati kami, pikiran kami terfokus kepada kebaikan-Mu ya Tuhan Bapa. Dan kami berdoa agar firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini Tuhan Bapa menjadi kekuatan bagi jiwa kami ya Bapa di surga. Kami tahu dan kami percaya saat kami mendengar kebenaran-Mu ya Tuhan Bapa, iman kami juga timbul, iman kami juga bangkit ya Tuhan. Maka saat ini Tuhan Bapa, kami berdoa biarlah Tuhan Bapa Engkau terus berkarya dalam hidup kami lewat daripada firman-Mu, lewat daripada kebenaran yang Engkau beritakan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk semuanya ini. Biarlah nama-Mu yang Tuhan terus ditinggikan, terus dimuliakan ya Tuhan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Amin. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku, ku serahkan padamu. Semuanya darimu,
Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri semuanya, bertepuk tangan bersama-sama. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Nyanyikan semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Bagi sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan kita. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Angkat tinggi tanganmu. Hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Bagimu Tuhan segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari sekali lagi angkat suaramu bersama-sama. Ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Sekali lagi bersama. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Segala kemuliaan hanya bagimu, pujian dan hormat kami hanya untukmu, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Ajar kami untuk lebih mengasihi-Mu Tuhan. Bawa kami untuk mengerti isi hati-Mu. Saat ini kami datang dengan penuh kerinduan akan Engkau. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia
Sharon, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari dengan penuh kerinduan katakan, datang padamu, Allah mulia mawar Sharon, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, Kau terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Dia saat ini. Izinkan Tuhan berbicara kepadamu. Mari Roh Kudus, jamah kami saat ini. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Berhembuslah sekarang, berhembuslah di tempat ini. Mengalir Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, kuasa-Mu yang mengubahkan, kuasa-Mu yang menyembuhkan, kuasa-Mu yang memulihkan. Terima kasih Tuhan. Jemaat dengan segenap hatimu katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah
dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti kau, tak seorang pun jua seperti kau, tak seorang pun jua seperti kau, Yesus. Membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu dan katakan, Kau yang besar, ajaib dan mulia. Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Sungguh benar Engkau Tuhan yang besar, sungguh benar Engkau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Meskipun dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut, karena Engkau beserta kami. Darah-Mu Yesus yang tercurah bagi kami, itu menyucikan kami dan melayakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, kami berdoa. Amin. 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 Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti mana yang telah dimaklumkan oleh tim media pada minggu yang lepas, bahwa pada minggu ini kita akan mengadakan acara perjamuan kudus bersama-sama. Oleh itu pastor berharap agar jemaat sekalian telah menyediakan bahan yang diperlukan, yaitu yang pertama adalah air dan juga roti, ya. Kalau saudara memiliki roti, biskut pun boleh. Jadi sediakan itu terlebih dahulu. Sebelum kita meneruskan acara ini, mari kita dasari acara ini dengan satu pembacaan firman yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 11. Kita mulai baca ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29. Kalau saudara mau teruskan pembacaan sehingga habis ayat ini sampai 34 juga boleh, ya. Tapi kita akan baca sampai ayatnya yang ke-29. Baiklah, pastor akan membaca bahagian ini seperti mana yang terdapat dalam ayat 23. Firman Tuhan berkata demikian,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, serta menjadikan peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai dasar acara perjamuan kudus Tuhan pada hari ini. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti akan menjelaskan serba singkat tentang bahagian firman yang telah kita baca sebentar tadi. Ditekankan bahwa pada saat kita melakukan atau mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus ini, itu adalah tandanya bahwa kita juga terlibat sama memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sampai ia datang kedua kali ke dunia ini. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah acara yang sangat penting bagi saya, bagi kita semua, yang mana saudara kekasih, bahwa apa yang Kristus telah lakukan 2000 tahun yang lalu, itu adalah tanda kasih cinta Tuhan kepada setiap orang yang berdosa. Jadi oleh kasihnya, saudaraku, dia telah menyerahkan dirinya. Dikatakan darahnya habis tertumpah oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Tubuh Yesus Kristus yang telah dipukul, yang telah dirobek oleh karena pelanggaran dan dosa kita. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, pada saat kita terlibat sama mengambil bahagian dalam acara ini, mari kita sama-sama merenungkan bahwa acara yang kita lakukan ini adalah di mana kita mengingat kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah melayakkan kita di hadapan Bapa di sorga. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengambil roti dan air untuk menyempurnakan acara ini. Dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat limpah rahmat-Mu yang Engkau telah tunjukkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami dapat bersama-sama mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus ini. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang telah menyediakan hatinya untuk mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus ini, agar kami semua ya Tuhan, sesuai dengan iman percaya kami, mengakui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan menyaksikannya kepada orang-orang yang belum mendengar kabar baik ini ya Tuhan. Diberkati jemaat sekalian yang terlibat sama dalam mengikuti acara perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih, mari kita sama-sama
melakukannya. Kalau jemaat sudah sediakan, kita akan mengambil sama-sama roti yang tersedia, ya. Kita ambil roti kita pegang, di mana dalam firman Tuhan dikatakan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Baiklah, mari kita sediakan cawan kita. Kita pegang cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Kita akhiri acara ini dengan doa, dan saya akan pimpin kita dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat yang telah kami terima melalui acara perjamuan kudus ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang terlibat sama mengambil bahagian dalam acara ini, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami yakin berkat-Mu Tuhan akan turun atas kami. Kiranya Tuhan melalui acara ini akan menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami akan kuasa mujizat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga Yesus Kristus datang kedua kali ke dunia ini, kami terus memberitakan kabar baik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat sekalian, dimanapun Anda berada ketika ini. Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesempatan kita dapat bertemu pada hari ini. Kita dapat memuji Tuhan bersama-sama, kita dapat mendengar firman Tuhan, kita dapat berdoa. Kita bersyukur saudaraku, ini adalah kesempatan untuk kita terus mencari wajah Tuhan dan dekat dengan Tuhan dalam hidup kita. Saudara kekasih, saya juga berterima kasih buat jemaat Tuhan yang terus berkomitmen berdoa buat negara kita, buat dunia yang sedang berjuang melawan COVID-19. Demikian juga saudaraku, kita terus berdoa buat mereka yang berada dalam keadaan sakit, supaya mereka juga diberi kekuatan untuk terus berjuang. Dan tidak lupa saudaraku, kita terus tekun berdoa untuk mereka yang sedang berada di barisan hadapan, yang bertugas saudaraku 24 jam untuk menolong negara kita, orang-orang yang terkena dengan COVID-19. Oleh itu kita terus doakan mereka supaya mereka dapat kekuatan yang ekstra daripada Tuhan dalam mereka melakukan tugas pekerjaan mereka setiap hari. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu-minggu yang lepas kita telah mempelajari kebenaran firman Tuhan, bagaimana seseorang itu membina hubungannya dengan Tuhan dan memiliki roh yang bernyala-nyala untuk terus memiliki persekutuannya dengan Tuhan, intim dengan Tuhan.
Saudara, kita telah mempelajari beberapa bahagian firman yang telah kita ikuti dalam beberapa minggu yang sudah lepas, saudaraku. Dan kita melihat bagaimana orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, mereka mengalami keberhasilan dalam perjalanan hidupnya. Dan kita juga mempelajari firman Tuhan pada minggu yang lepas, saudaraku, bagaimana murid-murid Yesus pada waktu mereka semakin dekat dengan Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan Yesus, di situ mereka melihat bagaimana kedaulatan, kekuasaan Yesus Kristus itu sendiri dalam hidup mereka. Saudara kekasih, dalam beberapa bulan ke depan ini, saudaraku, kita terus membahas bagaimana kehidupan kita secara pribadi harus memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Pada waktu kita dekat dengan Tuhan, saudara kekasih, hal itu akan memimpin kita mengharungi apapun cabaran-cabaran yang ada di hadapan kita, dan kita mendapat kekuatan yang datang daripada Yesus Kristus, dan kita dapat harungi semua cabaran-cabaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara kekasih, pada minggu ini kita akan mempelajari satu bahagian firman yang terdapat daripada Mazmur 46 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kita boleh mengikuti pembacaan firman ini seperti mana yang tersedia di screen. Kita boleh ikuti pembacaan ini bersama-sama, ya. Dan kita lihat dulu bahagian yang telah disediakan dari ayat pertama di atas, saudaraku, tidak disediakan di screen, namun saya akan bacanya. Nanti saudara boleh ikuti pembacaan dari ayat yang kedua, seterusnya sampai ayat yang ke-12. Dikatakan dari tulisan tebal di atas Mazmur 46, yaitu Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Kemudian kita boleh teruskan dari ayat yang kedua, dikatakan di sana, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat yang ketiga, sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat yang keempat, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat yang kelima, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ayat yang keenam, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ayat yang ketujuh, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Ayat yang ke-8, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ayat yang ke-9, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. 10, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ayat yang ke-11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat yang terakhir 12, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, mari kita datang terlebih dahulu dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kami manusia juga adalah ciptaan tangan Tuhan yang Maha Kudus. Pada saat ini Bapa, kami datang merendahkan diri kami di kaki salib-Mu,
Kami bersyukur Tuhan oleh karena kami dapat membaca firman, mendengar firman. Kami yakin Tuhan bahwa ini adalah perkataan Allah sendiri, perkataan Allah yang hidup. Oleh itu pada saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu tinggal dalam hati kami. Kebenaran firman-Mu akan membentuk iman percaya kami, agar kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Iman kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam kami mengikuti Yesus Kristus, dalam kami menempuh berbagai-bagai cabaran yang ada di hadapan kami. Kami yakin sungguh Tuhan, kebenaran firman-Mu lah yang dapat menguatkan, yang dapat meneguhkan kami, agar kami tetap kuat, tetap teguh dalam iman percaya, tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati pemberitaan firman ini dari awal sehinggalah selesai. Nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan, nama Tuhan Yesus Kristus diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, daripada pembacaan firman sebentar tadi, kita mempelajari satu tema, yaitu akrab dengan Allah dibuktikan dari tindakan iman kita terhadapnya. Saudara, ini tema yang kita bahas pada hari ini. Akrab dengan Allah dibuktikan dari tindakan iman kita terhadapnya. Kalau kita berkata bahwa kita akrab dengan Tuhan, sudah pasti apa yang harus kita lakukan dari buah iman kita harus disertai dengan apa? Tindakan-tindakan yang memuliakan Bapa di surga. Itulah yang kita pelajari pada hari ini, saudara kekasih. Saudara, kembali kepada pembacaan firman sebentar tadi, di mana dalam pembacaan firman sebentar tadi, saudaraku, Bani Korah mereka menyanyikan bagaimana kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan atas bumi ini, terutama saudaraku terhadap umat pilihan Tuhan, bangsa Israel yang telah dipimpin oleh Allah sendiri. Di situ saudaraku mereka menyanyikan bagaimana kedaulatan Tuhan yang telah memimpin mereka, yang telah menyertai mereka, mengharungi berbagai cabaran sejak mereka keluar dari tanah Mesir, saudaraku. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, dari pembacaan ini sangat penting untuk kita fahami, saudaraku. Lebih-lebih saudaraku, dengan keadaan situasi yang kita lalui pada hari ini, kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Kita sangat memerlukan pimpinan Tuhan dalam kita mengharungi kehidupan kita yang sangat mencabar ini. Saudara kekasih, daripada pendahuluan khotbah ini dikatakan, ungkapan Mazmur ini yang telah dinyanyikan oleh Bani Korah, mereka mengungkapkan kepercayaan dan keyakinan mereka akan Allah di tengah-tengah ketidakkestabilan dan ketidakkepastian hidup. Saudaraku, dalam keadaan yang merunsingkan, dalam keadaan yang menakutkan, dalam keadaan yang membingungkan, saudaraku, masih ada umat Tuhan yang dapat mengagung-agungkan Tuhan, yang dapat menaikkan suaranya di hadirat Tuhan, mengagungkan kedaulatan, kekuasaan Tuhan dalam memimpin, menyertai umatnya untuk mengharungi cabaran-cabaran yang ada di hadapan mereka. Saudara kekasih, kita lihat seterusnya apa yang dikatakan di sana. Mazmur ini memberi keyakinan kepada umat Allah ketika itu, bahwa melalui Allah saja datangnya pertolongan dan kepastian serta jaminan hidup. Saudara kekasih, hal-hal ini juga perlu kita fahami, saudaraku. Dalam keadaan yang ada ketika ini, saudaraku, banyak perkara-perkara yang merunsingkan, banyak hal-hal yang menakutkan kita secara pribadi. Namun saudaraku, firman Tuhan memberi jaminan kepada kita
bahwa di dalam Allah, saudaraku, ada jaminan yang telah disediakan bagi orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Pasti, saudaraku, dia menemukan pengharapan dan ketenangan itu. Saudara kekasih, kembali kepada apa yang disebut daripada tema kita. Akrab dengan Allah dibuktikan dari tindakan iman kita terhadapnya. Kita lihat beberapa tindakan yang membuktikan seseorang itu akrab dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar akrab, tetapi dia menunjukkannya melalui perbuatan, melalui tindakannya, saudaraku. Kita lihat poin yang pertama dikatakan di sana. Orang yang akrab dengan Tuhan dibuktikan dengan tindakannya, saudaraku. Dikatakan dia percaya serta menyerahkan hidup kepada Allah. Itulah tindakan iman. Percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Allah. Kalau kita kembali kepada pembacaan firman sebentar tadi dalam ayat yang ke-11, dikatakan di sana, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudaraku, ayat ini adalah ungkapan yang mana apabila seseorang itu percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Allah, ada hal yang dilakukannya, yaitu apa, saudaraku? Yakin terhadap janji Allah dalam hidupnya. Saudara, kadangkala walaupun kita mengerti dan mengetahui bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berkuasa, yang berdaulat, kadang, saudaraku, kita kurang yakin dengan janji Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Saudara punya pengalaman itu? Saudara, kita kembali, saudaraku, pada hari ini kepada kebenaran firman. Dia akan membawa kita untuk meneguhkan keyakinan percaya kita kepadanya, saudaraku. Dalam ayat 11 dikatakan di sana, diamlah. Itu adalah satu ajakan, saudaraku, supaya kita berserah kepada Allah. Diamlah dalam arti kata, saudaraku, bukan kita diam dan tidak melakukan apa-apa. Tapi maksud firman Tuhan ini, diamlah, artinya, saudaraku, kita berada di dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Dan sentiasa mengandalkan dan berharap kepadanya, saudaraku, dalam apapun keadaan, dalam apapun situasi. Itulah artinya, diamlah. Saat kita berhadapan dengan situasi-situasi yang merunsingkan, situasi-situasi yang membingungkan kita, apakah kita berdiam diri di hadapan Allah? Dalam arti kata, saudaraku, kita benar-benar mencari Dia dalam keadaan apapun, saudaraku. Itulah artinya, diamlah. Firman Tuhan mengajak kita supaya berserah kepada Allah. Melalui penyerahan itu, saudaraku, kita dapat melihat kuasa penyertaan Tuhan, kuasa perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita lihat bahagian firman yang telah kita baca sebentar tadi, dikatakan, sebab itu aku tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, itulah perkara-perkara yang kita temukan ketika kita berdiam di hadirat Tuhan. Dan kita mendapatkan ketenangan itu di jiwa kita, saudaraku. Saudara, keadaan yang berlaku sekarang ini, saudaraku, sedang mengancam semua lapisan masyarakat, saudaraku. Tidak pilih engkau anak kecil ataupun engkau sudah berusia, keadaan itu, saudaraku, harus kita hadapi.
bagi kita yang sudah berada di dalam Yesus Kristus, yang sudah punya iman di dalam Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus, saudaraku, tingkatkan quality, mutu iman kita di dalam Dia, saudaraku. Saudara, kita lihat kisah dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Daud dikatakan dia berserah kepada Allah. Daud memilih untuk diam dekat Allah saat musuh menyerang dia. Saudara, kita lihat kisah daripada 1 Samuel 17 ayat 45 ini, saudaraku, mengisahkan tentang bagaimana ketika tentara Israel berhadapan dengan musuh mereka, tentara Palestina. Yang kita lihat di sana, saudaraku, apa yang terjadi? Ada seorang musuh yang begitu besar dan size tubuh yang tinggi, yang tubuhnya besar, tegap, saudaraku. Pada waktu itu, saudaraku, apa yang terjadi? Dikatakan orang Israel pada waktu berhadapan dengan musuh itu, saudaraku, yang bernama Goliat, mereka ketakutan. Mereka mundur, saudaraku, oleh karena mereka melihat musuh yang begitu gagah, yang bersaiz besar. Sehingga apa yang terjadi? Dikatakan mereka sudah hampir tidak dapat lagi berhadapan dengan musuh mereka. Selama 40 hari, saudaraku, mereka bergelut dengan keadaan itu. Saudara, dalam keadaan yang serba membingungkan, dalam keadaan takut, dalam keadaan yang sudah putus harapan, dikatakan Daud datang untuk berperang, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Kalau kita baca di 1 Samuel 17 itu, saudaraku, Daud, saudaraku, bukan melihat orangnya. Dia tidak gentar dengan apapun yang ada di hadapannya. Dia tidak melihat size tubuh orang yang tinggi itu, yang bernama Goliat. Tetapi apa yang Daud lakukan? Dia pertama-tama, saudaraku, mencari Tuhan. Dia mencari Allah Yakub dalam hidupnya, saudaraku. Ketika dia datang kepada Tuhan, disitulah dia dapat ketenangan. Dia dapat keyakinan untuk melawan musuh yang ada di hadapannya. Saudaraku, keadaan situasi ini perlu kita pelajari, saudaraku. Begitu banyak raksasa yang menanti kita, yang ada di hadapan kita. Tapi siapakah yang engkau lihat pada waktu berhadapan dengan keadaan itu? Adakah engkau melihat fisikal ataupun situasi itu, dan kau merasa bahwa keadaan itu sudah membuat engkau kalah dan engkau mengalah, kau undur? Saudaraku, kita belajar daripada hamba Tuhan ini. Raja Daud, saudaraku, dia melihat Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya jalan penyelesaian untuk memusnahkan, untuk mengalahkan musuh yang ada di hadapannya. Saudara, hari-hari ini, saudaraku, dunia kita dikejutkan dengan keadaan yang terjadi di mana-mana, saudaraku, hari ini. Apakah yang disebut COVID-19 ini adalah Goliat-Goliat yang sedang menyerang kita, yang coba menguji ketahanan iman kita? Saya tidak tahu. Dalam keadaan ini, saudaraku, mari kita belajar daripada hamba Tuhan ini. Dia percaya, dia berserah kepada Allah Yakub.
Dia percaya hanya melalui Allah saja, saudaraku, dia dapat mengalahkan musuh-musuh. Saudara kekasih, kita pasti terkesan dengan keadaan, situasi yang berlaku ketika ini dalam hidup kita, keluarga kita, dalam negara kita, dan juga yang memberi kesan terhadap pekerjaan kita, ekonomi kita. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, dengan rendah hati saudaraku, saya mengajak jemaat Tuhan, kita bina iman percaya kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Pasti kita dapat berhadapan dengan Goliat-Goliat yang ada di hadapan kita pada saat ini. Karena saudaraku, Allah yang kita andalkan, Allah yang kita imani, saudaraku, adalah Allah yang perkasa, yang berkuasa, yang berdaulat atas segala keadaan yang kita hadapi. Saudara, kita lihat juga dalam ungkapan Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dan seterusnya 2 Korintus 12 ayat 10. Dikatakan di sana, kelemahan kita adalah kekuatan Allah. Itu sebabnya saudaraku, pada saat kita berhadapan dengan apapun cabaran dalam hidup kita harus percaya dan berserah kepada Allah kita yang berkuasa. Saudara, poin yang kedua dikatakan, bagaimana orang yang punya keakraban dengan Tuhan itu ditunjukkan daripada tindakan iman percayanya. Yang kedua dikatakan, menyadari kuasa dan keperkasaan Allah dalam hidup kita. Tadi berserah dan percaya. Dan yang kedua ini, saudaraku, yang terakhir ini, kita menyadari kuasa keperkasaan Allah dalam hidup kita. Di mana dan kemana kita pergi, saudaraku, hal ini harus kita apa? Kita harus sadari. Dalam ayat yang kedua, saudaraku, dikatakan di sana, Mazmur 46 tadi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dalam kesesakan sangat terbukti. Dia adalah tempat perlindungan. Dalam kesesakan, pertolongan Tuhan itu sangat terbukti. Saudara, inilah tandanya bahwa kita adalah orang yang akrab dengan Tuhan. Kita percaya kuasanya melindungi, keperkasaannya, saudaraku, memberi kemenangan kepada kita. Dikatakan, menyadari kuasa dan keperkasaan Allah dalam hidup kita, hanya Allah Bapa yang tahu segala sesuatu. Itu sebabnya, saudaraku, kita hanya berserah kepadanya. Jangan mengandalkan hal-hal yang lain dalam hidup kita. Kalau kita sudah mungkin ekonomi kita tidak benar, tidak begitu kokoh, saudaraku, jangan mengandalkan hal yang lain. Jangan engkau lari kepada nomor ekor, saudara, ya, nomor ramalan. Jangan engkau berlari kepada hal-hal yang tidak benar, menjual benda-benda yang bertentangan dengan undang-undang negara kita, bahkan bertentangan dengan kebenaran firman. Jangan. Kita harus apa? Lari kepada Tuhan kita yang merupakan sumber segala-galanya. Dan seterusnya, apa yang dikatakan tentang tindakan kita menyadari kuasa dan keperkasaan Allah dalam hidup kita, dari Allah Bapa datang segala sesuatu. Dia dikatakan sumber segala sesuatu. Kalau kita terus baca bagian firman Tuhan tadi, dalam ayat yang kelima, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Saudaraku, inilah harapan yang pasti yang terdapat di dalam Allah kita, di dalam Yesus Kristus kita. Dia adalah Allah Bapa, karena dari Dialah datang segala sesuatu.
Dan dikatakan juga hidup dan mati manusia ada di dalam tangan Allah sendiri. Jadi saudaraku, tanggung jawab yang harus kita lakukan, kita harus menjaga kehidupan kita, supaya kehidupan kita benar di hadapan Tuhan, supaya hidup kita bersih di hadapan Tuhan. Saudaraku, itulah sebabnya ada sebahagian orang begitu takut yang dengan namanya kematian. Mungkin salah satu disebabkan oleh karena dia belum bersedia. Mungkin dia belum bertobat. Tapi yang pasti saudaraku, setiap orang akan menemukan waktu akhir dalam hidupnya. Itu sebabnya saudaraku, kita harus punya connection dengan Tuhan. Kita menyadari kuasa dan keperkasaan Allah itu dalam hidup kita. Dia yang punya kuasa untuk memberi dan mengambil kembali kehidupan yang ada pada diri kita. Itu sebabnya saudaraku, kita harus mengatur waktu kita, mengatur hidup kita, supaya kita terus dekat dengan Tuhan, kita akrab dengan Tuhan, dan menuruti perintah-perintahnya. Dikatakan dalam Yohanes 2 ayat 25, ayat yang telah kita petik sebentar tadi saudaraku, dikatakan, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dari Yohanes 2 ayat 25. Dari Matius 11 ayat 27, Injil Matius pasal 11 ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, semua saudaraku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Inilah alasan kita saudaraku, mengapa kita harus berserah kepada Yesus sepenuhnya. Karena dialah yang punya otoriti atas hidup kita. Manusia tidak punya apa-apa atas hidupnya. Hanya Allah saja, Yesus Kristus, yang berkuasa atas hidup kita. Dan seterusnya, menyadari kuasa dan keperkasaan Allah dalam hidup kita. Daripada ayat yang kedua itu saudaraku, kesadaran ini merupakan sikap iman bangsa Israel dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama saudaraku, dikatakan Allah dan kuasanya digambarkan dengan berbagai cara. Dia telah menggambarkan kuasanya dalam berbagai cara. Kalau kita lihat dalam Yesaya 40 ayat 6, Ia ataupun Allah memanggil nama masing-masing bintang. Saudaraku, Dia yang berkuasa atas alam jagat raya ini, saudaraku. Dia yang berdaulat atas segala yang ada di dalam dunia ini, di langit maupun di bawah kolong langit ini. Dia yang berkuasa, Dia yang berdaulat. Kemudian Keluaran 5 ayat 24, Amsal 8 ayat 15. Hati raja-raja ada di dalam tangannya. Saudara, apapun keadaan kita, position kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yakin bahwa segala yang kita miliki ini, saudaraku, Dia yang lebih berkuasa di atas semuanya. Saudaraku, inilah sebabnya saudaraku, mengapa kita harus meletakkan seluruh harapan kita, kepercayaan, keyakinan kita kepadanya, karena hanya Dia yang berdaulat, saudaraku. Dan seterusnya, yang terakhir dikatakan, penutupan daripada bahagian firman Tuhan ini, orang yang akrab dengan Tuhan tentu saja dia senang dan terbuka untuk menceritakan segala masalah dan pergumulan hidupnya kepada Tuhan. Dia adalah Allah kita yang hidup, Allah yang peduli terhadap setiap masalah yang kita hadapi. Jangan biarkan waktu kita berlalu dengan hampa.
namun sebaliknya realisasikan waktu-waktu kita dengan penuh harapan. Inilah ciri-ciri khas orang yang akrab dengan Tuhan. Dia senang menceritakan segala sesuatu. Dia menceritakan pergumulannya kepada Tuhan. Dan dia mewarnai hari-harinya, saudaraku, dengan harapan yang telah Allah janjikan. Janganlah kita, saudaraku, membiarkan waktu-waktu yang ada pada kita itu berlalu dengan kekecewaan. Tapi marilah kita merealisasikan waktu-waktu kita dengan harapan janji yang pasti yang datang daripada Allah Bapa kita di surga. Demikian penyampaian firman Tuhan buat hari ini. Saya berdoa kiranya berkat firman Tuhan ini akan memberi kekuatan, peneguhan untuk iman percaya setiap kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya serahkan waktu ini untuk tim, saya juga berterima kasih sebagai hamba Tuhan di gereja Tuhan yang Tuhan telah percayakan melayani jemaatnya. Saya berterima kasih untuk jemaat Tuhan, untuk komitmen jemaat Tuhan dalam mendoakan pelayanan Tuhan. Memang waktu-waktu ini adalah waktu yang sangat mencabar, baik bagi pelayanan Tuhan. Demikian juga untuk kehidupan setiap keluarga pribadi. Ini adalah waktu-waktu yang sangat mencabar untuk kita. Saudara yang punya iman, yang punya harapan di dalam Tuhan, mari kita bergandengan tangan. Kita terus menaikkan doa, permohonan kita untuk pelayanan Tuhan, untuk keluarga kita, untuk negara kita, untuk mereka yang telah ditugaskan untuk menyelamatkan keadaan secara fisikal, saudaraku, supaya mereka diberi perlindungan daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya cinta, saya juga berterima kasih untuk komitmen jemaat Tuhan yang begitu konsisten untuk memberi sumbangan, khususnya persembahan persepuluhanmu, janji iman, pemberian kasihmu, apapun bentuk yang kau telah sumbang, saudaraku. Saya yakin semua itu benar-benar diberkati Tuhan untuk diguna pakai, untuk memperluaskan pelayanan Tuhan di bumi ini. Jemaat kekasih, sedikit nasihat daripada pastor untuk jemaat Tuhan dalam beberapa waktu ke depan ini, sedang kita masih perintah berkurung dan juga yang disebut PKP, supaya jemaat sekalian terus ikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Kita sama-sama, saudaraku, bergandengan tangan memutus rangkaian COVID-19 ini. Baik itu melalui doa kita dan juga disiplin diri kita, supaya tidak pergi kemana-mana. Kalau hal itu tidak begitu penting untuk kita, mari, supaya engkau tenang dan tetap berada di rumah. Mari kita terus berdoa buat negara kita, supaya tetap berada di dalam pimpinan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Jemaat kekasih, sebelum kita serahkan waktu ini untuk tim, sekali lagi saya mau mengajak kita berdoa untuk doa berkat ini. Mari kita datang dalam doa kita. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat limpah rahmat-Mu ya Tuhan, yang Kau telah nyatakan dalam acara ibadah kami yang telah kami ikuti. Diberkati firman-Mu yang telah disampaikan, kiranya berkat kebenaran firman-Mu mengambil tempat ruang di hati kami masing-masing ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang setia, berdoa bagi pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Demikian juga sumbangan-sumbangan yang telah diberikan buat pelayanan Tuhan melalui persepuluhan, melalui persembahan, janji iman, pemberian kasih,
Kami mohon berkat-Mu Tuhan Kau limpah curahkan atas anak-anak-Mu yang setia dalam hidupnya melakukan tanggung jawabnya bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat pekerjaan jemaat sekalian, apapun bentuk pekerjaan mereka Tuhan Kau berkati. Kami juga tetap berdoa buat jemaat kami yang masih belajar, anak-anak muda yang masih belajar, dan mungkin ada juga jemaat yang masih meneruskan pelajarannya Tuhan, studinya Tuhan. Kami berdoa Engkau berkati mereka Bapa di sorga. Hamba juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin mereka yang sudah hilang pekerjaan, Tuhan Engkau berkati, Tuhan Engkau buka tingkap sorga untuk mereka menemukan pekerjaan yang baru Bapa di sorga. Bapa, hamba khusus berdoa untuk pimpinan perlindungan-Mu buat jemaat sekalian pada minggu seterusnya Tuhan. Dalam setiap pergerakan kami Tuhan Engkau lindungi, Tuhan Engkau jaga kami, agar kami sentiasa dihindari daripada segala bahaya, sakit, penyakit, demikian juga rencana jahat manusia. Tuhan Engkau lindungi, Tuhan sertai kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat penyertaan-Mu dalam acara ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami naikkan doa syukur kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup kami. Sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat jemaat Tuhan untuk kesetiaan Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jumpa Anda di minggu hadapan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor David atas perjamuan kudus dan juga perkongsian firman Tuhan yang sangat memberkati bagi saya secara pribadi, dan saya percaya setiap kita diberkati. Amin. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada hari ini, saya suka untuk memberi beberapa info. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bergabung di Persekutuan Doa Corporate Online yang diadakan setiap hari Rabu jam 8 malam. Persekutuan doa ini dijalankan melalui aplikasi Zoom, yang mana link Zoom ini akan diberikan sebelum persekutuan ini bermula setiap hari Rabu ya. Mari kita sama-sama bergabung di dalam Persekutuan doa ini. Untuk wang persembahan, wang persepuluhan dan juga janji iman, Anda boleh bank in atau transfer ke akaun public bank atas nama Gereja Sidang Injil Borneo SIB Brickville di nomor akaun yang bernombor 314-643-4014 atau yang tertera di screen Anda. Info yang seterusnya, Health Conference Anjuran Pelayanan Wanita SIB Semenanjung still ongoing, dan bengkel yang terakhir akan diadakan pada 20 Februari, yaitu hari Sabtu juga, jam yang sama 8 malam. Bengkel ini dijalankan melalui aplikasi Zoom. So, link Zoom ini akan diberikan sebelum bengkel ini dimulakan. Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi Sis Margaret di nomor yang tertera. Dan pengumuman yang terakhir pada hari ini kepada yang bergelar Youth Legacy Meetup 2021 akan berlangsung pada 12 Februari, yaitu hari Jumaat jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Jangan lupa kepada yang bergelar Youth. Puji Tuhan, kita telah pun berada di penghujung ibadah online kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua peribadi, semua jemaat yang setia mengikuti ibadah ini dari awal sampai berakhirnya ibadah kita pada hari ini. Terima kasih, puji Tuhan. So, jumpa lagi kita di minggu hadapan hari Ahad. Bye.